Aku rekam, barangkali ada teman-teman yang berminat mendengarkan, nanti aku share di YouTube. Kayak di poster yang tadi aku share, apa sih posternya tadi? Kita ingin melihat masa depan menghasilkan uang menggunakan internet gitu ya. Sebenarnya itu omong kosong aja. Omong yang sesungguhnya adalah apa yang sudah teman-teman lakukan. Pertama, masih sama, akan selalu berulang hal yang sama, tinggal keberulangan kita dalam mengendarai gelombang seperti apa. Aku sih berharap teman-teman rata-rata sekarang di grup mungkin sudah masuk ke era aplikasi, belajar membuat dan mengupload ke Play Console dan mendapatkan uang, baik yang sudah cair, yang belum, atau yang selalu banned, apapun itu sudah menjadi modal yang paling berharga untuk mengubah sejarah kita, sejarah teman-teman di 2022. Saya mau kasih lihat ada 3 hal. Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mewujudkan pendapatan yang bukan miliaran lagi, mungkin puluhan miliar besok. 1 bulan 1 miliar itu mungkin jadi biasa, paling tidak orang-orang amatiran seperti saya dan Melisa sudah mewujudkannya. Saya tidak tahu kalau orang-orang yang sudah profesional di bidang aplikasi, teman-teman yang lain mungkin sudah puluhan miliar. Karena saya baru sadar kemudian bahwa akan hanya sedikit orang yang bersedia menceritakan sumber uang dia dari mana. Aku tidak tahu kenapa. Sampai kemudian tadi siang ada obrolan kecil di grup mengenai siapa tahu pikiran orang gitu ya. Alpri yang nulis. Mana Alpri? Alpri, halo Alpri. Mana Alpri ini? Tadi kayaknya ada dia. Kita sering terjebak pada cara berpikir, siapa yang tahu isi pikiran orang? Nggak ada yang tahu dan nggak perlu tahu. Kalian nggak perlu tahu apa isi pikiran saya. Nggak perlu. Aku juga nggak mau tahu apa isi pikiran kalian. Nah, prinsip dasar ini harus dipegang teguh oleh teman-teman. Kalau berprinsip dan berkeinginan untuk mendistribusikan pengetahuan yang bisa mengempower masyarakat untuk menuju ekonomi mandiri secara kreatif berdasarkan ekonomi kreatif digital, dalam hal ini internet, maka tidak perlu mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang yang mungkin akan mencelakai saya misalnya ya, mencelakaimu misalnya. Tidak perlu. Itu tuh tidak penting karena akan menghabiskan energi kalau memikirkan itu. Nah, masuk ke era yang 2022 menurut saya, karena teman-teman sudah punya modal memahami membuat aplikasi bisa hasilkan uang dari revenue iklan, maka ini masih basisnya revenue iklan ya. Ada 2 hal lagi yang bisa teman-teman lakukan, yaitu membuat website yang itu diisi iklan Google AdSense. Lalu satu lagi membuat konten YouTube yang itu juga akan diisi iklan Google AdSense. Jadi satu akun Google AdMob didaftarkan ke Google AdSense, nanti kalau YouTube-nya sudah layak monetisasi tinggal didaftarkan ke YouTube partnernya. Kebayang tidak? Sebuah aplikasi yang viral di Amerika misalnya, lalu punya websitenya yang mengupas tuntas konten yang sama dengan di aplikasi tapi dalam bentuk teks yang sederhana berbasis website, plus ada videonya. Saya tahu kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya carilah ya gimana caranya bisa ada video berbahasa Inggris. Aku nggak tahu tekniknya. Atau sekedar gambar-gambar atau belajar atau cari. Kalau enggak ya bahasa Indonesia enggak apa-apa. Sama juga dikunjungi orang. Itu akan tergabung dalam 1 bulan bisa cair. Dan kemudian bila kalian menggunakan asli dari laptop kalian. Dan menurut saya itu nanti bukan uang kecil, uang yang sangat besar. Jadi Making Money Online Outlook 2022 yang kalian sudah pahami hari ini itu bisa 3 kali lipatkan dari aplikasi, dari YouTube, dari website. Bagaimana teknisnya? Teknisnya nanti akan aku siapkan di website surgana.net.
urutan sederhana bagi teman-teman yang mau mendaftarkan Google AdSense dan mau menjalankan konten YouTube yang ringkas, sederhana, tapi menggigit. Ya paling nggak kalian bisa gigit jari kalau nggak cair kan. Menggigit, gigit jari katanya. Enggak lah, serius. Aku suka bercanda. Itu yang pertama, menghasilkan uang berdasarkan dari revenue iklan. Ada cara kedua. Cara kedua ini sebenarnya adalah cara saya bertahan hidup dulu dari membuat website, yaitu membuat website jualan tas kertas. Teman-teman bisa membuat aplikasi yang di dalamnya menjual sesuatu. Kalau selama ini teman-teman kan menjual aplikasi yang di Play Store-nya itu aplikasi berbayar begitu ya. Masih ingat kan? Siapa saja yang sudah punya uang dari hasil aplikasi berbayar? Nah, besok atau mulai belajar mulai hari ini sampai tahapan beberapa persiapan di bulan Desember ini, nanti saya share juga di grup, membuat aplikasi di Andromo yang di dalamnya ada aplikasi berbayarnya. In purchase apps. Jadi nanti kalian upload aplikasi itu, ketika masuk nanti ada link yang kalau orang mau membaca lebih lanjut, mengetahui lebih dalam, dia harus membayar. Jadi tahap awal dia install gratis. Jadi teman-teman nanti bisa menjual barang secara digital di aplikasi. Kalau kemarin kan kita ngupload aplikasi berbayar langsung. Kalau besok, kalau ini nanti enggak, tetap gratis, nanti ada aplikasi berbayar aja di dalamnya. Itu yang pertama. Jadi bentuknya digital juga. Ada cara kedua. Ini lebih berani. Nanti di saat ngupload di Play Store, pilih memang menjual barang. Bagi misalnya Iqbal jualan buku, ya nanti pilih aja, nanti ada buku apa saja yang bisa dibeli. Jadi ketika orang ngeklik di aplikasi, masuk cara baca buku, lalu ada buku-buku yang terkait dengan cara membaca buku. Kalau orang tertarik, dia bisa beli di aplikasi itu sendiri, langsung. Bisa berbentuk PDF, bisa buku fisik. It's up to you, terserah teman-teman nanti. Seperti yang saya lakukan, saya menjualan barang fisik di website tas kertas. Apa bisa untuk hidup? Bisa banget. Nah, teman-teman bisa mereplikasi model itu ke dalam aplikasi. Jadi membuat aplikasi menjual barang baik ataupun digital dari aplikasi di dalam aplikasi yang teman-teman bikin. Sehingga tidak lagi sekedar mendapatkan uang dari revenue iklan. Di sana teman-teman menjadi double income. Pertama dari iklan yang tayang di aplikasi, yang kedua karena menjual produk di aplikasi, ketiga menjual produk fisik di dalam aplikasi, yang itu nanti ada transferannya lalu teman-teman bisa kirim. Ada cara ketiga. Ini masuk ke model penjualan referral. Teman-teman mereferensikan. Ketika ada orang mengklik link yang ada di aplikasi teman-teman, keluar ya linknya, teman-teman akan mendapatkan uang dari klik yang terjadi. Nah, untuk yang ketiga ini, aku sampai sekarang belum dapat yang valid. Jadi tidak bisa banyak bicara tentang yang ketiga ini. Kecuali nanti di perjalanan program yang akan aku buat, semoga menjadi beneran jadi startup yang bisa mengubah sejarah di Indonesia. Selain toko-toko besar yang sudah kita kenal, mungkin salah satu promosi yang akan aku kembangkan adalah menggunakan link yang kalau teman-teman diinstal aplikasinya, lalu di link itu ditaruh di aplikasi teman-teman, begitu diklik dan diantar ke aplikasi yang aku buat, kalian akan aku bayar. Tapi kapan dan bagaimana, ya itu rencana saya di 2022. Yang keempat, masih jualan, tapi konteksnya apa namanya sebutannya? Kayak CPA begitulah ya, cost per action. Ya, CPA, cost per action. Jadi nanti teman-teman itu
Pertama harus punya akun di referral internasional sebaiknya, nggak usah yang lokal. Kadang yang lokal pas lagi sial nggak dibayar. Kayak di Clickbank, Amazon.com, kayak di siapa lagi? Sharecell kalau di Amerika ya. Kalau di Indonesia, teman-teman juga bisa pelajari cara jadi reseller affiliate marketing di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, ada semua itu. Jadi nanti tidak terjebak penghasilan teman-teman dari AdSense saja, dari AdMob saja, tidak. Nah, cara berpikir ini akan mengubah pola aplikasi. Jadi aplikasinya tidak lagi melulu tentang aplikasi yang mengejar duit iklan, enggak. Tapi membuat aplikasi yang benar-benar usable, yang benar-benar bisa digunakan, yang benar-benar berguna bagi penginstal, apapun itu aplikasinya. Contoh, misalnya bikin aplikasi panduan sholat. Di dalamnya disediakan link video download buku-buku sholat misalnya, yang itu berbayar tadi mana, jadi menjadi affiliate link teman-teman. Beli, orang itu akan membeli ke link yang selanjutnya mereka klik setelah menginstal aplikasi teman-teman. Agak ngambang ya. Aku urutkan lagi. Aplikasi, di aplikasi ini terkait dengan revenue iklan, AdMob, lalu bangun juga Google AdSense-nya, bikin website untuk Google AdSense. Yang ketiga, YouTube. Saat kalian membuat aplikasi, entah itu pakai handphone, entah itu pakai komputer, jangan berpikir YouTube keren-keren profesional, itu enggak usah, santai aja. Nanti aku ajarin caranya YouTube jelek tapi bisa viral, bukan viral, bisa up di pencarian. Itu ada tekniknya semua. Nanti aku share, tapi berbahasa Inggris, kalian pelajari sendiri, nanti kita obrolkan. Tapi secara teknis seperti ilmu sebelumnya selalu saya share, pastikan di judul, pastikan di deskripsi, lalu di icon. Sebatas ya, sesederhana itu. Atau kalau di web gambar. Memang cuma itu modalnya, tidak ada yang lain. Kalian jangan cari-cari teknik-teknik entah berantah, nanti keburu kiamat, nggak praktek. Ya Min, monggo Min. Lalu yang kedua, kalian bisa menghasilkan uang dengan menjual aplikasi di dalam aplikasi. In-app purchase, itu Andromo sudah bisa. Jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Lalu bisa menjual produk, misalnya yang punya produk buku, jasa cetak, yang apa saja lah ya, dibuatkan aplikasinya. Nanti orang langsung nge-link, nge-WA teman-teman untuk membeli kerudung misalnya kah, untuk membeli berkonsultasi kah, atau link yang kemudian diantarkan ke GoPay, orang baru akan bisa konsultasi dengan Anda kalau Anda orang tersebut membayar dulu ke GoPay-nya. Jadi ternyata Indonesia ini sekarang sudah sehebat dan sekeren 10 tahun lalu, seperti yang pernah saya praktekkan zaman belajar internet marketing di Clickbank, di Amazon, di Sharecell, di apalagi satunya tuh aku lupa namanya. Nanti saya ajarkan juga teknik beriklannya. Teknik beriklannya untuk target market di luar Indonesia maksudku ya. Kalau di Indonesia ya teman-teman sudah tahu kebanyakan pakai model-model berbayar, silakan kerjakan itu. Tapi kalau mau model-model gratis, sayangnya sampai hari ini yang saya lakukan sering berdampak pada suspend aplikasi, sehingga hanya bagi yang bernyali mengerjakannya silakan kalau mau cepat ya, seperti yang sudah saya tulis di grup kemarin. Pertanyaan selanjutnya, apa lagi? Nah, ini yang menarik. Apa lagi yang akan berkembang sangat pesat di masa 2022? Sempatkanlah sedikit waktu bagi teman-teman yang punya sinyal yang cukup kuat atau cari wifi di mana gitu. Pelajari dan daftar dengan serius NFT, non-fungible token. Kalau anaknya suka main game, sekalian aja dimodali, suruh main game Axie Infinity. Game-game berbayar, yang jelas. Ya, Dip, silakan, Dip. Yang game-game yang berbayar, yang itu bayarannya menggunakan cryptocurrency.
NFT ini menarik dan agak konyol, tapi ini sedang berkembang. Artinya kesempatan teman-teman untuk masuk, nggak usah belanja, punya akun aja dulu, punya akun, lalu punya wallet, punya dompet digitalnya, dompet koinnya. Cuma hati-hati nanti kode user password dan keluarganya itu bila perlu dicatat di buku, jangan sampai lupa. Aku punya 4 dompet hilang semua, nggak tahu di mana. Ternyata ada di HP HTC, HP-nya mati. Untung nggak ada duitnya. Tapi maksudku itu sebagai dompet lama, itu dompet digital currency-ku zaman Ethereum baru saja diluncurkan tahun berapa ya? 2016 atau 2017. Tapi itu menjadi terbuang karena waktu itu membuat dengan pengabaian ya, tidak sungguh-sungguh. Teman-teman mulailah itu. Yang ketiga, menurut saya, yang ketiga ini berkaitan erat dengan kemakmuran yang akan teman-teman dapatkan. Kemana duit akan ditaruh. Bang, beli rumah aja yang banyak, boleh. Bang, beli tanah aja yang banyak, silahkan. Bang, beli mobil aja buat balapan, boleh. Tapi di luar itu semua, mulailah memikirkan teman-teman bisa investasi di saham dalam arti yang sesungguhnya, membeli saham di bursa. Kenapa saham? Sederhana saja, saham mudah diperjualbelikan. Ya jangan beli saham gorengan, belinya saham-saham beneran. Untuk ditabung, biarkan kalau naik tinggi Anda jual. Itu kalau di instrumen biasa ya. Kalau cukup berani dan nyalinya cukup kuat, ya bisa belinya di cryptocurrency. Itu bebas. Tapi poin saya adalah saat teman-teman nanti mengumpulkan banyak duit, jangan lupa yang pertama dilakukan adalah menyenangkan diri sendiri. Beli apapun yang Anda mau beli. Nggak usah sok hemat. Kalau duit habis, Anda berhemat juga tetap habis soalnya. Tidak berhemat juga tetap habis. Maksudnya habiskan uang itu dengan sukacita. Jangan membelanjakan duitmu lalu kau merasa menyesal atas apa yang kau beli. Itu artinya kalian miskin. Paham belum? Ya. Jadi ketika kalian menghasilkan uang, jangan belanjakan uangmu setelah kau belanja lalu kau menyesal. Itu artinya kalian miskin. Ini soal berpikir doang sebenarnya, mainan kalimat aja. Lebih baik adalah belanjakan uang itu dan kalian bahagia. Ya Allah, senang banget aku akhirnya bisa beli ini. Rasa syukur bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan membelinya tadi, bahkan uangnya habis sekalipun dan kalian senang, percaya sama aku, 1 kali 24 jam uang akan terus bertambah. Selalu seperti itu. Kenapa begitu? Ya, itu siklus energi sederhana yang ada di dalam semesta, di dalam cara berpikir setiap orang. Kalau kalian menyesali apa yang kalian lakukan, maka jangan kaget, hal tersebut akan bergeser sendiri, akan mundur. Tapi kalau kalian fokus menyesalinya terus, maka dia akan semakin jauh dari kehidupan teman-teman. Jadi daripada menyesali berbelanja atau menggunakan uang yang kalian dapatkan, lebih baik syukur itu dan berbahagialah atas pendapatan yang teman-teman raih. Ya, oke, teman-teman, itu cukup mabok, lama dan panjang saya ngomong. Silakan kalian mau bertanya di chat boleh, ngacungkan jari juga boleh. Poinnya adalah untuk besok. Kalau untuk perangkat marketing, sorry ada tambahan satu, aku lupa terlewat. Untuk perangkat marketing yang tercepat hari ini, agak konyol memang. Kalian harus berani main di TikTok. Serius, masuk ke TikTok. Bila perlu punya akun TikTok khusus untuk memasarkan aplikasi kah, apa saja. Nah, apa kegunaannya? Tadi ingat punya konten YouTube kan? Dipotong aja. Area-area tertentu yang menarik, upload ke YouTube, ke TikTok. Konsistensi mengupload akan mengubah sejarah. Nanti di Facebook sedang dijalankan prosesnya, Metaverse itu, plus di dalamnya ada konten yang teman-teman bisa mengubahnya menjadi revenue iklan. Ingat yang tadi, AdSense, AdMob. Kalau di AdMob di Facebook itu Facebook Audio Network itu akan agak ribet, tapi untuk konten websitenya di Facebook itu aku lupa namanya. Ada itu iklan dari YouTube dan itu duitnya cukup bagus. Sama video di YouTube tadi kalau diupload ke Facebook itu juga bisa menghasilkan uang lagi secara digital. Ini sebenarnya barang lama, seriously itu barang lama, tapi percaya padaku, nanti kafir kalian ya percaya sama aku. Percaya padaku, 2022
itu menjadi tren yang akan semakin tinggi. Kalau sekarang itu baru di bawah begini, sedang naik begini. Kalau kalian masuk di 2022, itu akan tegak lurus. Kenapa begitu? Karena begini. Apa sih ngomong belepotan amat? Kenapa begitu? Karena begini. Di 2022 ini, terutama untuk kota-kota besar, 5G menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. 5G itu nanti menjadi sesuatu yang pasti, tidak bisa diabaikan lagi. Orang akan berinteraksi secara digital akan lebih masif. Di luar orang ketemu juga, ya. Jadi nanti Zoom begini tuh Zoom begini tuh enggak di rumah begini, mungkin nanti akan sampai di tempat nongkrong, ada forum-forumnya, ada tempat-tempatnya, menjadi lebih asik. Itu yang diidamkan secara digital oleh Mark dalam konteks metaverse yang dibuat di Facebook Meta tadi. Lalu sekarang sedang dikerjakan juga oleh Microsoft, yang itu nanti juga akan masuk ke wilayah games dan virtual network seperti ini, yang nanti kita menjadi seperti hologram, ngobrol kayak gini kan cuma kotak-kotak nggak seru. Besok itu pakai kacamata, nanti beli kacamatanya dariku ya. Pakai kacamatanya, dipencet nyala, lalu ada koneksi internetnya 5G, bisa saling tampar kita, wah gitu. Seru. Nah, itu tuh di 2022 mungkin pertengahannya deh akan sampai juga ke negara kita. Sedikit bocoran, nih mumpung ada bosnya di sini, ada taipannya, Bung Didi. Jadi saya punya rencana sama Didi akan membuat jaringan distribusi obat apotik langsung ke konsumen menggunakan platform tertentu yang di sana ada langsung juga konsultasi dengan dokter, live semuanya, bersifat interaktif, atau juga sekedar membeli obat seperti di Tokopedia atau konsultasi langsung. Jadi nanti ini akan dikerjakan, akan agak serius aku mengerjakannya di 2022. Nanti teman-teman yang punya kemampuan pemrograman mungkin akan aku kumpulkan. Selain ada beberapa sudah saya kumpulkan di Jogja, dan untuk persiapan startup ini akan dikerjakan lebih serius. Jadi bagi teman-teman nanti yang akan ikut, beda jauh Mas, nanti rincian akan dikabari, akan diselenting-selentingkan sedikit di grup. Jadi nanti konsepnya di bayanganku adalah ketika aku sakit, ada gejala tertentu, tinggal masuk ke platform dan memasukkan input data. Di sini nanti privasi akan kita kerjakan privasinya sehebat model Apple gitu, tidak bisa ditembus oleh siapapun. Di sini siapa? Nanti ada Pilus ya, Pan ya, yang jago privasinya ya. Nanti itu akan dikerjakan dengan serius sehingga ketika orang sakit, dia akan berkonsultasi, mencari tahu, lalu akan mendapatkan data kesehatannya dengan detail. Obat dalam waktu hitungan menit udah nyampe di rumah dia. Kalau dia harus datangi dokter, dalam waktu hitungan menit dokter datang ke rumah dia. Jadi, dan ini apa mungkin dilakukan secara umum di lapisan masyarakat dari atas sampai bawah. Jadi ada tingkatan user. Eksklusivitas ini akan terjadi di kota-kota besar tentu saja. Yang kedua, kalau sudah memungkinkan 4G di setiap wilayah, untuk operasi untuk ini, untuk itu, nanti itu idealnya nanti ya. Kayak di metaverse semuanya serba digital, orang sakit itu mesin operasi datang ke rumah gitu ya, bukan harus cari-cari. Yang kedua, hanya sekedar layanan biasa, orang konsultasi, janjian, itu seperti Halo Dokter konsepnya barangkali ya, atau punyanya Kimia Farma, ada lagi juga punya Kalbe Farma. Kalau sebatas itu tidak perlu terlalu rumit. Tapi semua yang aku ceritakan tadi, tahapan besarnya, tahapan kecil akan selalu dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Gitu, itu bocoran terakhir. Oke teman-teman, aku ringkas sebentar, nanti kalian boleh bertanya, bisa ngacung, bisa tulis di chat. Pertama, untuk aplikasi itu masih akan terus berkembang. Jangan khawatir duit dari aplikasi habis, tidak.
di aplikasi akan terus berkembang dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Yang kedua, kesempatan teman-teman yang sudah mengenal ilmu digital, baik di aplikasi, di website, ataupun di YouTube, mulailah serius mengerjakannya. Karena sekarang posisi 5G yang sedang mulai berkembang akan masuk ke era yang lebih baru, yang itu kalau teman-teman siap akan berada di atas gelombang. Artinya kemakmuran buatmu dengan satu program sederhana bisa menghasilkan uang triliunan. Nah, barangkali itu mimpi saya kenapa startup ini akan dilahirkan di basis kesehatan ya. Teman-teman juga bisa buat di yang berbasiskan pendidikan, teman-teman juga bisa bikin yang berbasiskan keuangan, berbasiskan apalagi ya sekedar obrolan ngalor ngidul juga bisa, tempat kongko misalnya tapi digital, ada banyak pilihannya. Sehingga menurut saya bagi yang sudah mulai loyo bikin aplikasi, minggir dulu, istirahat, nggak apa-apa. Tapi bagi yang bersemangat, kita bisa memulai lagi, tidak perlu risau bahwa Bennett, suspend itu adalah makanan kita sehari-hari. Tapi kalau teman-teman mau menghindari itu juga sudah tahu caranya. Kalau bila belum tahu bisa ditanyakan. Yang terakhir, ingat TikTok agak konyol ya, aku mengingatkannya. Itu bisa menjadi sumber traffic terbesar di era saat ini. Bisa diantarkan ke YouTube, bisa diantarkan ke website, bisa diantarkan ke aplikasi. Kalian tengok TikTok, install TikToknya ya. Tapi kalau udah sebel ya tinggal dibuang. Jangan liatin yang joget-jogetnya doang. Itu hiburan aja. Tapi ada yang lebih penting dari itu menjadi sumber uang yang luar biasa. Hari ini saya punya banyak teman yang punya restoran. Nopan, kau bikin TikTok, Pak. Punya teman yang restorannya itu selalu meledak hanya karena dia TikTokan. Akhirnya dia punya tim TikTok sendiri. Sekarang cabangnya sudah 30 restoran yang dia miliki dan semua menjadi rame dan laris itu hanya pakai TikTok. Dia nggak pakai iklan FB Ads, Instagram Ads, nggak pakai. Sekarang fokus di TikTok. Ada yang berbayar, ada yang profesional, ada yang tidak. Tapi dia garap semua berbasiskan hiburan video di TikTok. Dan dampaknya memang luar biasa. Sama juga seremnya, kalau kita melakukan kesalahan, ya langsung mati juga. Itu resiko di era video, karena ngedit video tidak mudah. Jadi kebanyakan dalam cerita-cerita itu menjadi terlihat asli, meskipun bisa saja itu manipulasi. Terima kasih. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo. Mana? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku tunjuk nih. Kalau malu boleh ngetik atau boleh juga berkeluh kesah. Ya, siapa ini? Oh, Mas Johan, silakan. Posisi sekarang kan berarti kalau kita mau fokus di aplikasi lagi, apakah nanti tiga platform itu kita buat untuk menaikkan aplikasi kita, baik YouTube, website sama TikTok, itu untuk satu aplikasi ataukah seperti apa Bang gambarannya Bang? Begini, teman-teman kan sudah punya aplikasi. Aku share screen ya. Sebentar, ini di